Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Oke, hari ini kita akan melakukan bedah soal, pembahasan soal PTS Penilaian tengah semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Tema 6.2 dengan mapel IPS dan SPDP. Monggo nanti bisa disiapkan, disimak dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat kelak. Oke teman-teman, kita mulai bedah soal muatan IPS nomor 11. Kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan sesuai Pancasila, sila ke titik-titik A1, B2, C3, D4. Kira-kira masuk ke sila mana ya teman-teman? Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak terjadi perpecahan. Berarti termasuk sila ke 3 ya teman-teman, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, kita silang. Selanjutnya nomor 12. Berikut yang bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik. Oke. A. Titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. B. Modal awal bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat sejahtera. C. Sebagai titik awal perjuangan bangsa Indonesia. D. Alat untuk mencapai cita-cita bangsa. Oke, kita lihat ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Indonesia berupaya untuk mengusir para penjajah, yaitu yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, berarti tandanya Indonesia itu sudah merdeka, tidak dijajah lagi oleh bangsa lain secara fisik ya. Ini merupakan sebuah titik puncak. Jadi proklamasi itu adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Tapi ini proklamasi itu bukanlah titik akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu harus tetap memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan supaya tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Oke, berarti yang bukan itu adalah yang A, titik akhir. Kalau titik akhir berarti sampai sekarang kita tidak berjuang mempertahankan kemerdekaan, tidak menjaga kemerdekaan. Bukan ya, harus tetap kita jaga. Terus yang B, C, dan D bagaimana? Kita lihat. Proklamasi itu merupakan modal awal bagi bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Betul ya? Proklamasi itu adalah sebagai titik awal perjuangan bangsa Indonesia. Iya, setelah dijajah, ini merupakan titik perjuangan untuk mensejahterakan masyarakatnya ya. D. Alat untuk mencapai cita-cita bangsa. Ya, betul. Proklamasi itu adalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa. Nomor 13. Proklamasi dibacakan di titik-titik. A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. B. Jalan Pahlawan nomor 36 Jakarta. C. Jalan Kemerdekaan nomor 76 Jakarta. D. Istana Kepresidenan. Masih ingat teman-teman? Ya, jadi
Proklamasi kemerdekaan itu tadinya akan dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi karena sesuatu hal akhirnya tidak jadi dibatalkan dan dibacakan di Rumah Insinyur Soekarno. Di mana? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 14, sehari sebelum kemerdekaan Indonesia, golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke titik-titik. A. Rengas Dengklok. B. Istana Merdeka. C. Surabaya. D. Rumah Laksamana Maida. Oke, kita ingat kembali bahwa sehari sebelum kemerdekaan Indonesia, golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu ke Rengas Dengklok. Mengapa para golongan muda ini menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Karena agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan dan menghindarkan dari pengaruh Jepang. Jadi pada saat itu golongan tua ingin bahwa bangsa Indonesia itu merdeka atas pemberian dari Jepang atau persetujuan dari Jepang. Tapi golongan muda itu tidak mau, ingin segera mumpung Jepang itu kalah dalam perang dunia. Makanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan dan supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang. Gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Ke Rengas Dengklok. Nomor 15. Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ke Ada yang tahu? Alinea ke berapa? A1, B2, C3, D4. Masih ingat teman-teman? Harusnya masih ingat ya. Oke, jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu membentuk sebelum Indonesia merdeka itu PPKI sudah bersidang dan menghasilkan dasar negara serta undang-undang dasar ya. Dan yang disetujui, yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam undang-undang dasar ini ada bagian pembukaan. Nah, di dalam bagian pembukaan itu memuat tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu terletak di alinea keberapa teman-teman? Good, alinea yang ke-4, alinea 4.